masuk nih ke pertanyaan berikutnya soal upah minimum pekerja UMP. Misalkan UMP Ya. itu. Awal bulan, tengah tadi ya, tengah Desember bulan tadi tadi. Desember ini sudah ditetapkan semua provinsi upah minimum 36 provinsi banyak yang protes, demo. termasuk saya juga. Kalau Bu Mira sendiri kayak gimana? Tanggapannya. Ya kalau dari kami sih dari awal saya melihat daripada rumus yang digunakan juga pasca keluarnya PP 49 tahun 2025 saya lihat ini nggak memenuhi unsur hidup layak. Ini sama aja dengan PP 36 tahun 2021 lalu. Cuman bedanya di koefisien alfa itu yang PP 21 PP 36 tahun 2021 itu inflasi pertumbuhan ekonomi alfa 0,1 sampai 0,3. Sekarang inflasi pertumbuhan ekonomi 0,5 0,9. Ini sama. Kalau sepanjang pakai rumus itu tidak akan pernah terwujud kebutuhan hidup layak. Enggak dong. Sekarang saya mau tanya juga. Alfa itu dari mana? Coba 0,5 0,9 dari mana mau mengurainya gitu ya. Mengurai mengespilnya lah gitu. Kalau kata anak sekarang spilnya itu seperti apa? Padahal ada 64 komponen hidup layak. Nah, 64 komponen hidup layak itu ketahuan banget untuk satu orang pekerja yang lajang dan di bawah 1 tahun, 0 sampai 1 tahun. Kelihatan, satu dia kebutuhan karbohidratnya ini per hari, dagingnya, kemudian sayurannya, protein, vitamin, sampai ke pakaian, ke papan. Artinya udah kelihatan banget di situ sampai dia biaya komunikasi dan lain sebagainya. Itu kelihatan. Nah sekarang kalau pakai ukuran itu, saya melihat belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Yang kedua, itu dia menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kan kita mau ngurusin ngitung angka tahun depan. Tapi kalau dipakai inflasi yang sekarang dan pertumbuhan ekonomi sekarang ya nggak make sense dong gitu loh. Gimana sih angka yang mau kita tetapkan tuh 2026. Tapi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dipakai 2025 harusnya ada proyeksi. Proyeksi inflasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi gitu. Formulasinya harus diubah nggak sih? Nggak ngitungin inflasi dan pertumbuhan ekonomi gitu dan alfa-alfa tadi kognitif. Kalau kita mengacu ke undang-undang yang lalu, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerja itu udah cakep. Inflasi, pertumbuhan ekonomi dan 64 komponen KHL itu komponen hidup layak. Itu lalu dilakukan survei bersama antara si perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha dan pemerintah. Itu yang benar gitu loh. Hitungannya kalau misalkan hitungannya dari hitungan inflasi berarti itu hanya penyesuaian, tidak ada kenaikan upah secara berjenjang. Ini cuma nutupin di inflasi doang gitu kan. Nutupin inflasi dan menjadi sia-sia kalau menurut saya. Kenapa menjadi sia-sia? Ketika ini belum ditetapkan aja harga udah naik. Dari bulan Oktober udah naik. Ini belum ditetapkan nih, apalagi udah ditetapkan naik. Jadi menjadi sia-sia ketika naik upah, tapi harga naik. Jadi pemerintah seharusnya kan bisa mengendalikan harga pangan, sembako, pendidikan, transportasi. Itu nggak ada, gitu nggak bisa dikendalikan, malah melambung. Ibarat kata gaji kita udah seneng naik cuma 300.000, mie ayam di bawah naik 5.000 gitu. Kan akhirnya gitu. Sama aja bohong gitu. Nah, akhirnya muncul stigma, ya percuma, sia-sia naik juga. Contoh kalau UMP DKI Bu, yang 5,57 juta itu masih pantas nggak sih Bu untuk UMP? Ini BPS tahun 2022, nih BPS bukan saya, ngeluarin loh survei biaya hidup seseorang buruh di Jakarta itu 14 juta loh. 14 juta, Fit? Coba cek tuh 14 juta. Biaya hidup yang layak tuh sebulan gitu ya. Lalu Kemenaker juga udah rilis kok. Biaya hidup yang di Jakarta itu ini 5,9. Nah sekarang kenyataannya kita dapat cuma berapa kalau sekarang 5,7. Ya masih jauh gitu. Gimana coba? Meskipun pemerintah gubernur Jakarta nih DKI alasannya kan ada kita subsidi ada Jakarta Pintar, kartu Jakarta Pintar, KJP, terus kemudian Jaklingko transportasi gitu. Sembako dan sebagainya. Ini alibinya pemerintah DKI Jakarta ya gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat banding-bandingin cara ngitungnya kan berarti perhitungan kenaikan UMP di tahun-tahun sebelumnya sebelum Ciptaker ini kan lebih mufakat ya. Artinya ada 64 kebijakan pokok yang disodorkan. Ini Pak ayo kita berundingkan bersama. Nggak langsung blek keluar hitung-hitungan dengan koefisien 0,5 0,9 itu gitu ya. Jadi memang PP 49 yang sekarang tahun 2005 itu
sudah clear banget menghilangkan yang namanya nilai-nilai musyawarah mufakat. Meskipun argumentasinya, ya tapi kan itu dibawa dong di Dewan Pengupahan untuk membahas. Ya membahasnya cuma alfa doang. Yang ininya kan dikasih tawarin nih. Iya. Ini ada angka ya antara 0,5 sampai 0,9. Kalian tolong jangan melebar ke arah sana ya, kan begitu tuh. Kalau rapat itu, Itu dia. Oh, begitu. Jadi misalkan ini kebutuhan kita tuh harusnya naiknya 1,2 nih, bukan tapi 0,9 kamu gitu. ada angka 0,5 sampai 0,9. Diskusinya Kamu nggak boleh, lebih dari situ. kamu nggak boleh keluar dari situ ya kan begitu. Nah tapi kalau ada 64 KHL tadi, itu diskusi musyawarah mufakat, dialog ada di situ, duduk bersama. Oke Pak, kita survei bersama-sama, survei pasar, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern, bareng-bareng sama 3 unsur yang tadi saya sampaikan gitu. Nggak ada sepihak surveinya, bareng-bareng kelihatan kan, oh harganya sekian gitu. Kita kasih proyeksinya, ada proyeksi juga dong. Oh ini harganya sekian, udah nanti dia dapat angka, masing-masing unsur tadi duduk bersama diskusi. Berarti kalau Clement tadi bilang soalnya udah sepakat nih, itu enggak juga ya? Misalnya buruh kumpul sama Dewan Pengupahan sama Pemprov. Ya mau nggak mau dikatakan sepakat, tapi kan sudah dikasih batas. Kamu kita sepakat 0,5 sampai 0,9 gitu ya. 3 unsur ini ya, tapi angkanya nggak boleh sini. Ya mau nggak mau dia berdebatnya di situ aja. Saya ini contoh nih, saya bercanda aja nih. Oke dari kamu unsur buruh saya 0,9, pasti yang tertinggi dong. Tertinggi maksimal kan. Terus kata pengusaha ada yang lebih kecil dari 0,5 nggak, pasti begitu. Iya. Terus dari pemerintah gini, udah 0,5 aja, pasti begitu. Atau di tengah-tengah gitu. Kita nggak sepakat ya. Jadi, nah itu yang sepakat, tapi dia sudah dibatasin apa tuh ininya namanya. Sepakat tapi sudah dibatasi. Iya, ibarat kata kayak demokrasi sekarang ya, kayak saya hadiahin Mas Dani liburan ke luar negeri, tapi nggak pilihannya A Mozambik, B Zimbabwe. Gitu. Iya, mau yang mana sok silakan. Gitu. Pilihannya nggak enak semua gitu. Nah, ya, harus tambahin satu lagi, Mozambik, Zimbabwe atau Sudan. Iya, mau yang mana tuh? Gitu. Yang enak deh. Ya pilihannya kayak gitu semua gitu kan. Jadi kan itu kan pilihan semua, demokrasi semua sepertinya gitu kan. Berarti wajar dong kalau buruh pada demo tuh. Ya pastinya akan demo, tapi kan waktu awal-awal kan Pak Menteri Tenaga Kerja dengan PD-nya menyampaikan ya bahwa nggak ada demo, tapi itu belum ditetapkan udah demo di Gedung Sate Bandung tuh Aliansi Buruh Jabar. Saya bilang di media bahwa demo pasti benar. Demo karena tadi tidak memenuhi unsur layak tadi gitu loh. Udah saya pastikan tidak memenuhi unsur. Meskipun argumentasi dari pemerintah bahwa sudah memenuhi kok, memenuhi yang mana gitu. Tapi ada argumen juga nih dari sisi perusahaannya yang bilang kalau upahnya terlalu besar takutnya mereka tidak mampu memenuhi ongkos pekerja sehingga pada akhirnya bangkrut. Kalau misalkan mereka bangkrut, pengangguran bertambah dong. Ya, ada PHK massal segala macam itu ini gimana? Jadi data lagi saya ngomong bahwa data bahwa rentang waktu sejak Indonesia merdeka gitu ya, bahwa tidak ada perusahaan yang bangkrut ketika dia menaikkan upahnya buruh. Nggak ada. Nggak ada. Di bold itu ya. Nggak ada. Yang ada yang bangkrut tuh mereka perusahaannya tuh si pelaku usaha itu nakal. Gitu banyak pemilik perusahaan itu yang kabur. Banyak kan sih perusahaan Korea sih gitu ya. Kedua kabur karena sudah muak dengan adanya banyak pungli dan korupsi, birokrasi. Maka saya bilang tadi, yang bikin bangkrut itu adalah korupsi, pungli, birokrasi yang berbelit-belit. Tapi kalau upah naik, pindah ke Vietnam ya. Iya, karena mereka di sana gampang izinnya, tapi pemerintahnya kan memberikan fasilitas yang luar biasa, izin mudah, diberikan fasilitas juga, pajak juga direndahkan gitu. Jadi banyak-banyak yang bangkrut itu bukan karena naikin UMP-nya, tidak ada data. Coba bawa ke saya. Lebih ke mereka muak nggak ada pungli itu ya dan korupsi di sini gitu. Bawa ke saya data mana perusahaan yang kemudian naikin itu bangkrut, nggak ada. Justru saya mengutip almarhum Kwik Kian Gi bahwa semakin upahnya tinggi, maka semakin yang namanya barang hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan kecil, menengah dan besar itu semakin terbeli, semakin terserap dengan baik. Dan ekonomi negara itu berputar dengan baik gitu loh. Likuiditasnya cair banget gitu, jadi kemana-mana bisa. Saya nggak perlu menjadi pakar ekonomi yang handal. Sederhana aja deh. Bagaimana seseorang pedagang bakso ketika upahnya rendah,
laku dagangannya, nggak kebeli. Dia mikirin untuk makan ini susah. Nah, ini upah saya rendah nih, saya harus beli. Bagaimana saya harus cukup 1 bulan dengan upah ini? Tapi kalau dengan upahnya tinggi, dia akan jajan, akan belanja. Lalu tukang bakso dapat, dibeli tukang somai, gado-gado, gitu. Ini sederhana aja. Minimal belum nih, gitu kan? Akhirnya bergerak, berjalan. Lagi-lagi korupsi, pungli tadi ya Bu ya. Pokoknya saya akan konsisten korupsi, pungli, birokrasi. Karena memang datanya itu. Dan soal upah, itu nomor 14. Soal undang-undang peringkatnya gitu ya, peringkatnya. Soal undang-undang kerja, ketenagakerjaan ada juga undang-undang ketenagakerjaan, regulasi. Tapi itu nomor di bawahnya, di bawah atau di atas? Di bawahnya 10.